Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak sekalian, pada pelajaran akidah ini kita akan membahas tema tentang keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 86 tahun. Siang malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak-anak sekalian ada yang hafal di sini doanya? Ya benar. Doanya adalah Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepada aku anak yang soleh. Anak yang soleh ini adalah anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang taat juga kepada orang tua. Anak yang menjadi penyejuk mata orang tuanya. Anak-anak para siswa sekalian, maka singkat cerita Allah kabulkanlah doa Nabi Ibrahim ini. Maka lahirlah Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail tumbuh menjadi remaja, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbaka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi berkata ayahnya kepada anaknya, wahai anakku Ismail, aku melihat fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni adbah, bahwa aku menyembelih kamu. Fandur madza tara, menurutmu bagaimana wahai Ismail anakku? Nah, jadi ada turun perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Turun perintah Allah ini membuat dada Nabi Ibrahim bergejolak. Keimanan kepada Allah itu begitu diuji. Berat rasanya untuk melaksanakan perintah Allah ini. Karena ini anak Ismail ini tumbuh remaja, sudah bisa membantu orang tuanya, lagi disayang-sayang, lagi dekatnya dengan orang tuanya. Tiba-tiba turun perintah Allah untuk membelihnya atau membunuhnya. Maka ini adalah perintah yang sangat berat bagi ibu. Tapi akhirnya beliau panggil Ismail, dia berkatakan, qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Kata Ismail. Setelah mengutarakan perintah Allah ini, kata Nabi Ismail, anak-anakku, wahai ayah, qala ya abati fa'al ma tu'mar, kalau itu memang perintah Allah ya Allah, laksanakanlah ya Allah. Ya wahai ayah, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Inilah anak-anakku sekalian, para siswa sekalian, Nabi Ibrahim turun perintah Allah suruh sembelih, lagi sayang-sayangnya dia tetap laksanakan, ingin menyembelih anaknya. Kenapa? Karena ingin mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wahai anak-anakku, Nabi Ismail. Nabi Ismail ini masih muda, masih semangat untuk hidup di dunia itu lama. Ingin lama hidup di dunia ini karena masih muda, darah muda. Tapi ketika turun perintah Allah untuk menyembelih dirinya, dia langsung tautkan sini perintah kepada Allah. Ya, dia tautkan ini perintah kepada Allah. Lalu dia, wahai ayah, dia berkata, kalau itu memang perintah Allah, maka laksanakanlah. Insya Allah engkau dapati aku sebagai orang yang sabar,
sabar dalam mentaati perintah Allah. Wahai anak-anakku sekalian, para siswa sekalian, semoga dengan kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, bagaimana keteladanan mereka dalam mentaati perintah Allah, semoga itu menjadi pelajaran atau ibrah bagi anak-anakku sekalian dalam mentaati setiap perintah Allah. Allah tidak menyuruh kita untuk menyembelih diri kita sendiri, tetapi Allah hanya menyuruh kita untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan puasa, sholat yang 5 kali sehari yang Allah minta agar dapat kita laksanakan. Kita lihat ini perintah dari siapa? Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi semangat bagi anak-anakku sekalian, para siswa sekalian, untuk lebih semangat lagi dalam mentaati perintah Allah. Karena kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Kita semua pasti akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan amal kita selama hidup di dunia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.